Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan nama saya Krismarwati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan nomor peserta 201501373340, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya mengajar kelas 7 di SMP Muhammadiyah Bantul. Bapak, Ibu dosen penguji yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi, yaitu pada KD 3.1 mengidentifikasi informasi teks deskripsi tentang suatu objek yang didengar dan dibaca. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang saya laksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 pukul 9 sampai pukul 10. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Anak-anak, Ibu minta tolong bagi kamera yang belum diaktifkan terlebih dahulu. Mbak Natasya, Mbak Olivia, silakan kamera diaktifkan terlebih dahulu. Mas Ahnaf. Anak-anak, link presensi sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Silakan anak-anak presensi terlebih dahulu. Baik, terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Kemudian, apa manfaat kita belajar teks deskripsi? Ada yang tahu? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek dengan cara merinci. Bagus sekali ya, terima kasih Mas Giovanni. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Kemudian pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mempelajari mengenai KD 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menjelaskan tujuan, objek, dan isi teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Kedua yaitu menganalisis tujuan, objek, dan isi teks deskripsi yang didengar dan dibaca.
Kemudian, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran Discovery Learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Anak-anak mampu menjelaskan dan menganalisis tujuan, objek, dan isi teks deskripsi yang dibaca dan didengar, serta menjunjung nilai religius, cermat, tanggung jawab, dan percaya diri. Anak-anak, apakah teks Malioboro ini sudah tampil? Sudah. Baik. Silakan anak-anak membaca teks yang berjudul Malioboro ini. Nanti ada 2 slide. Silakan slide yang pertama ini anak-anak baca terlebih dahulu. Nanti jika sudah selesai, anak-anak bisa menyampaikan, "Ibu lanjut, Bu," seperti itu ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Belum, Bu. Oh ya. Slide berikutnya ya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks deskripsi yang berjudul Malioboro tadi, mari kita mulai mempelajari mengenai teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Menurut Kosasi 2014, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek dengan cara memerinci objek atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Kemudian teks deskripsi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu teks deskripsi spatial. Apa itu teks deskripsi spatial? Paragraf yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Jadi contoh paragraf deskripsi spatial ini anak-anak, jika anak-anak nanti membuat suatu teks deskripsi yang menjelaskan tentang kondisi, contohnya suatu ruang kelas, ataupun kondisi tentang suatu tempat, contohnya sekolah, itu termasuk jenis
paragraf deskripsi spasial. Kemudian jenis yang kedua yaitu paragraf deskripsi objektif. Apa itu? Paragraf ini menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya pendapat atau kesan pribadi seorang penulis. Jadi, paragraf deskripsi objektif ini seorang penulis itu menuliskan atau membuat suatu teks deskripsi tentang suatu objek itu secara real, sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa adanya pendapat dari suatu penulis. Jadi dituliskan apa adanya sesuai kenyataan objek yang akan ditulis. Kemudian paragraf yang ketiga yaitu tentang paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh penulisnya itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan pendapat pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Nah, pada paragraf subjektif ini, penulis menuangkan pendapat pribadinya tentang keadaan suatu benda atau objek yang akan dideskripsikan. Kita lanjutkan. Kemudian ciri teks deskripsi. Ada 3. Yang pertama, isinya menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup, atau suasana tertentu. Yang kedua, penggambaran yang dilakukan dengan menggunakan panca indera yang digunakan diantaranya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, atau indera perabaan. Kemudian tujuan membaca paragraf deskripsi yaitu seolah-olah orang yang membaca atau diceritakan itu ikut merasakan dan melihat sendiri objek yang dimaksud. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu sudah mengirimkan LKPD di WhatsApp grup. Silakan anak-anak mengerjakan LKPD tersebut. Ibu beri waktu 10 menit. Nanti apabila anak-anak mengalami kesulitan, boleh bertanya kepada Ibu, ataupun silakan anak-anak boleh membuka buku maupun internet untuk membantu dalam mengerjakan tugas hari ini. Sekali lagi anak-anak, silakan kamera diaktifkan terlebih dahulu. Mas Dwi Aji, Mbak Salsabila, Mas Ahnaf, Mbak Natasya, Mas Giovanni, silakan kamera diaktifkan terlebih dahulu agar ibu dan teman-teman yang lainnya bisa melihat wajah satu sama lain. Kamera ibu minta tolong jangan di-off-kan ya sayang ya. Silakan ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan di WhatsApp group maupun di Google Classroom. Silahkan. Jika mengalami kesulitan boleh bertanya kepada ibu maupun nanti boleh membuka buku dan internet untuk membantu langkah-langkah mengerjakan yang ada di LKPD. Kemudian nanti cara mengerjakannya sudah ibu sampaikan di dalam LKPD. Silakan anak-anak membaca dengan teliti langkah-langkah yang harus dikerjakan. Kemudian nanti jika sudah selesai tolong dikirimkan ke WA ibu. Nanti kita bahas bersama-sama.
Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oh ya, Mas Aji, jika belum dilanjutkan dulu. Yang lain apakah sudah selesai selain Mas Aji? Sudah, Bu. Ya, bagi yang sudah selesai kita tunggu Mas Aji sebentar lagi ya. Silakan sekali lagi kamera diaktifkan, kemudian wajah anak-anak Ibu minta tolong diperlihatkan sehingga Ibu bisa melihat wajah anak-anak satu sama lain, teman-temannya juga dapat melihat wajah teman-teman satu sama lain. Nah gitu Mbak Natasya. Mas Ahnaf, silakan kameranya diaktifkan. Mas Ahnaf sudah selesai belum mengerjakannya? Halo Mas Ahnaf, apakah sudah selesai mengerjakannya? Belum. Oh ya, Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Nanti kalau sudah selesai langsung dikirimkan ke WA Ibu saja. Ini sudah ada beberapa WA dari anak-anak semua yang mengirimkan tugas hari ini. Silakan yang belum selesai diselesaikan, kemudian dikirim ke nomor Ibu. Mbak Salwa, Ibu minta tolong kameranya diaktifkan. Halo Mbak Salwa. Mbak Salwa, Ibu minta tolong kameranya diaktifkan, Nak. Ya, terima kasih. Seperti itu. Baik, kita bahas sekarang ya. Apakah tampilan Ibu sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum. Oh ya, ditunggu sebentar. Ini di tempat Ibu sudah muncul, mungkin baru proses. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil pekerjaan dari Mbak Salwa untuk tugas hari ini. Ibu minta tolong untuk Mbak Salwa membacakannya, kemudian nanti teman-teman yang lain memberikan saran ataupun komentar apabila hasil pekerjaan dari Mbak Salwa ini masih ada kesalahannya. Mbak Salwa, Ibu persilakan untuk membacakan hasil pekerjaan Mbak Salwa ini. Silakan Mbak Salwa. Satu, tujuan teks deskripsi Candi Borobudur. Tujuan teks deskripsi digunakan untuk menggambarkan tentang Candi Borobudur.
2. Objek teks deskripsi Candi Borobudur. Objek teks deskripsi adalah sesuatu yang dijelaskan secara terperinci pada suatu teks. Objek teks deskripsi teks tersebut adalah Candi Borobudur. 3. Isi teks deskripsi Candi Borobudur. Isi teks deskripsi memaparkan objek secara terperinci. Isi teks deskripsi tersebut menggambarkan Candi Borobudur. Penggambaran yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, yaitu indera penglihatan. Ya, terima kasih Mbak Salwa. Bagi teman-teman yang lain, adakah kesalahan yang dikerjakan Mbak Salwa ini, atau mungkin teman-teman yang lain ada yang memiliki pendapat yang lain? Silakan disampaikan. Sudah, Bu. Ya, sudah sama. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, hasil pekerjaan Mbak Salwa ini memang sudah betul. Pada tugas yang pertama ini anak-anak diminta untuk menjelaskan apa tujuan, objek, dan isi teks deskripsi yang berjudul tentang Candi Borobudur. Jadi tujuan teks deskripsi yang berjudul Candi Borobudur itu adalah digunakan untuk menggambarkan tentang Candi Borobudur itu sendiri. Kemudian objek teks deskripsi adalah sesuatu yang dijelaskan secara terperinci pada suatu teks. Objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut adalah Candi Borobudur. Ini juga sudah betul hasil pekerjaan dari Mbak Salwa. Kemudian isi teks deskripsi memaparkan objek secara terperinci. Isi teks deskripsi tersebut menggambarkan Candi Borobudur. Penggambaran yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, yaitu indera penglihatan. Ya, bagus sekali Mbak Salwa, ini hasil pekerjaannya sudah tepat. Sehingga kita lanjutkan lagi untuk pemaparan tugas yang kedua. Apakah sudah terlihat? Ini adalah saya ambil tugas dari Mbak Natasha. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Natasha. Ibu minta tolong dibacakan hasil pekerjaan dari Mbak Natasha. Nanti teman-teman yang lain mohon mengamati. Apabila ada perbedaan, nanti silakan disampaikan. Silakan Mbak Natasha. Analisislah tujuan objek dan isi teks deskripsi tersebut. Analisis ke-1, tujuan, ciri-ciri. Digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran konkret mungkin tentang Candi Borobudur. Bukti kutipan dalam teks. Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini dibangun di atas sebuah bukit setinggi 46 meter dan 8 tangga yang berbentuk undakan batu. 5 tangga yang pertama berbentuk kota dikelilingi oleh tembok yang penuh batan yang membentuk gambar Buddha. 3 tangga di atasnya berbentuk melingkar. Pada tiap tangga melingkar tersebut terdapat stupa berbentuk lonceng. Analisis yang kedua, objek, ciri-ciri, sesuatu yang dijelaskan secara terperinci di dalam teks deskripsi Candi Borobudur. Bukti kutipan dalam teks Candi Borobudur. Analisis ketiga, isi, Sebentar. ciri-ciri, memaparkan objek atau secara terperinci, emosi terkandung dalam deskripsi seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat dan mendengar apa yang dipaparkan. Bukti kutipan dalam teks. Borobudur adalah candi Hindu Buddha. Candi ini dibangun pada abad ke-19 oleh dinasti Sailendra yang berasal dari kerajaan Mataram kuno. Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Karena kemegahan dan ukuran candi membuat pesona candi bak seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan di arah kejauhan telah nampak dengan jelas akan pesona dari candi ini.
Candi ini dibangun di atas sebuah bukit setinggi 46 meter dan 8 tangga yang berbentuk undakan batu. 5 tangga yang utama berbentuk kotak dikelilingi oleh tembok yang penuh pahatan yang membentuk gambar Buddha. 3 tangga di atasnya membentuk melingkar. Pada tiap tangga melingkar tersebut terdapat stupa berbentuk lonceng. Keseluruhan gedung ditutupi oleh stupa besar yang terletak di jalan menuju puncak Borobudur yang berbentuk gang terbentang sejauh 4,8 km. Baik, terima kasih Mbak Natasya sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Adakah pekerjaan anak-anak yang lain berbeda dengan hasil pekerjaan Mbak Natasya? Mbak Salsabila, menurut Mbak Salsabila nih ya? Ya, apakah hasil pekerjaan Mbak Salsabila berbeda dari Mbak Natasya? Berbeda, Bu. Oh ya, tolong disampaikan. Analisis tujuan Natasha sudah betul, cuma kurang lengkap. Oh, begitu. Kalau menurut Mbak Salsabila bagaimana? Coba disampaikan. Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini dibangun di atas sebuah bukit setinggi 46 meter dan 8 tangga yang berbentuk batu. 5 tangga yang pertama dan yang membentuk di atasnya berbentuk melingkar. Pada tiap tangga melingkar tersebut terdapat stupa berbentuk lonceng. Keseluruhan gedung ditutupi oleh stupa besar yang terletak di tengah-tengah lingkaran teratas. Jalan menuju puncak Borobudur yang terbentang sejauh 4,8 km. Desain Borobudur yang menyimbolkan struktur alam semesta memengaruhi gaya pembuatan candi Angkor di Kamboja. Sudah, Mbak Salsabila? Sudah, Bu. Kalau menurut Mbak Salsabila sekalian saja, untuk objek dan isi apakah hasil pekerjaan Mbak Natasya sudah betul? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Salsabila, bagus sekali. Jadi Mbak Natasya, apa yang disampaikan Mbak Salsabila itu sudah betul. Hasil pekerjaan Mbak Natasya pada analisis tujuan ini sudah betul, hanya kurang lengkap sedikit, sehingga tadi masukan dari Mbak Salsabila nanti bisa digunakan Mbak Natasya untuk menambahkan kelengkapan di bagian analisis tujuan. Begitu nggih Mbak Natasya nggih? Ya, terima kasih Mbak Natasya dan juga Mbak Salsabila. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk kamera anak-anak semua diaktifkan lagi ya nak. Silakan Mbak Natasya, Mbak Salsabila, Mas Ahnaf, Mas Dwi Aji, Mbak Arlita, Mbak Olive, Mas Giovanni, Mbak Salwa, silakan kameranya diaktifkan. Nah seperti itu, bagus sekali terlihat wajah anak-anak yang bersemangat di pagi hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini tadi kita mempelajari tentang apa? Teks deskripsi. Teks deskripsi, bagus sekali. Kemudian apa lagi? Tadi teks deskripsi dibagi menjadi berapa nak? 3. Iya, apa? Tolong disebutkan. 3. Apa saja? Paragraf deskripsi paragraf deskripsi objektif. Iya, satu lagi. Paragraf deskripsi subjektif. Bagus sekali. Terima kasih anak-anakku semua. Paragraf Jadi, deskripsi subjektif. iya.
Jadi mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai Paragraf teks deskripsi deskripsi, objektif. ya, teks deskripsi yaitu teks yang digunakan untuk menggambarkan atau memerinci tentang suatu objek. Kemudian tadi teks deskripsi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama paragraf deskripsi spasial, paragraf deskripsi objektif, dan paragraf deskripsi subjektif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Ibu minta tolong. Tidak. Ya, Ibu ulangi lagi ya nak. Terima kasih jika tidak ada pertanyaan untuk hari ini. Berarti anak-anak semua sudah paham mengenai cara mengidentifikasi informasi. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Tidak ada, Bu. kita akan mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Silakan nanti anak-anak membaca materi yang ada di buku maupun di modul. Kemudian anak-anak juga boleh menambah referensi bacaan di internet. Silakan nanti mempelajari terlebih dahulu struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Jika tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan pada pertemuan hari ini, Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.